Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan selamanya datar saja, mengemudi di jalanan macet Jakarta, mengantar orang-orang kaya tanpa pernah benar-benar dilihat. Sampai hari itu, ketika Arga Pratama, ceo muda yang namanya selalu menghiasi headline majalah bisnis, membuka pintu mobilku dan tatpanya langsung menusuk hati. "Kamu baru ya," katanya datar, tapi ada sesuatu di suaranya yang membuatku gemetar. "Namaku Rio, 28 tahun, asli dari pinggiran Jakarta. Ayahku sopir taksi, ibuku jualan gorengan di pasar. Aku bangga bisa jadi sopir pribadi di perusahaan besar seperti milik Arga. Gaji lumayan cukup buat kirim uang ke kampung. Tapi dari hari pertama aku tahu ini bukan pekerjaan biasa. Arga bukan bos biasa. Dia dingin, perfeksionis, tapi di balik itu ada kesepian yang aku rasakan sendiri. Pagi itu hujan deras. Aku menunggu di basemen kantor, mesin mobil sudah panas. Arga masuk, jasnya basah sedikit, rambutnya acak-acakan. "Ke rumah," katanya singkat. Sepanjang jalan dia diam, tapi aku lihat di kaca spion, matanya memandangku lama. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget, jarang dia ngajak ngobrol. "Di kosan deket Tanah Abang, Pak." Dia mengangguk. "Panggil Arga saja kalau lagi berdua." Hati aku berdegup kencang. Berdua? Apa maksudnya? Tapi aku diam saja. Malam-malam berikutnya jadwalnya padat. Rapat sampai larut, aku antar dia ke berbagai tempat. Kadang dia mabuk sedikit setelah dinner bisnis, dan aku harus bantu dia naik ke apartemen pentousenya di Stim. Sentuhan tangannya di bahuku hangat, membuatku gelisah. Suatu malam setelah pesta perusahaan, dia bilang, "Rio, kamu pernah pacaran?" Aku tergagap. "Belum pernah serius, Pak." Arga." Dia tertawa kecil. "Aku juga. Wanita-wanita itu hanya untuk citra." Aku menelan ludah. "Citra? Apa dia seperti aku?" Aku sudah tahu sejak remaja bahwa aku suka cowok, tapi aku sembunyikan rapat-rapat. Di Indonesia ini bisa bahaya kalau ketahuan. Hubungan kami mulai berubah pelan. Dia sering minta aku antar ke tempat-tempat sepi, seperti Ancol malam hari. Kami duduk di mobil, ngobrol panjang. Dia cerita tentang tekanan keluarga, ayahnya yang ingin dia nikah dengan anak konglomerat lain. Aku capek berpura-pura, katanya suatu malam, kepalanya bersandar di kursi. Aku berani pegang tangannya. Dia tidak menarik, malah balas genggam. Ciuman pertama terjadi di garasi apartemennya. Hujan lagi, petir menyambar. Dia tarik aku ke dalam lift pribadi. "Rio, aku takut," bisiknya. "Tapi aku ingin ini." Bibir kami bertemu, lembut dulu, lalu penuh gairah. Dunia seolah berhenti. Tapi aku tahu ini berbahaya. Dia CEO terkenal, aku hanya sopir. Keesokan harinya, semuanya normal lagi. Dia dingin di kantor, tapi malamnya, dia telepon datang ke sini. Kami habiskan malam bersama, hanya peluk, ngobrol sampai pagi. Dia bilang aku satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Aku jatuh cinta dalam-dalam. Tapi rahasia tak pernah aman. Suatu hari, saat aku antar dia ke bandara untuk trip bisnis, ada paparai mengikuti. Kami tak sadar ada yang oto saat kami berpelukan singkat di mobil. Besoknya, oto itu bocor di media sosial. CEO Arga Pratama mesra dengan sopir pribadinya. Headline Eriuhere. Ansnya heboh, ada yang dukung, tapi lebih banyak yang hujat. Arga panik. Keluarganya marah besar. "Kamu gila. Ini bisa hancurkan perusahaan," teriak ayahnya di telepon. Aku dipecat sementara. "Tunggu sampai reda," katanya, tapi matanya penuh penyesalan. Aku pulang ke kosan, hati hancur. Iral kami jadi bahan gosip nasional. Ada yang bilang kami pasangan romantis, ada yang bilang dosa besar.
Aku takut, tapi lebih takut kehilangan dia. Hari-hari setelah Iral itu seperti neraka. Aku duduk di kosan sempitku, scroll timeline Twitter yang penuh tagar Argario. Ada anart kami berdua, ada yang edit oto kami jadi cople goals, tapi juga ancaman maut dari netizen garis keras. Homoseksual haram, tulis mereka. Aku matikan HP, tapi pikiran tak bisa mati. Arga hilang kontak seminggu. Aku kirim pesan, tak dibaca. Akhirnya dia telepon malam-malam. Rio, ma. Keluargaku ancam warisan kalau aku tak berhenti. Suaranya pecah. Tapi aku tak bisa tanpa kamu. Aku menangis. Kita gimana sekarang, gak? Dia bilang harus sembunyi dulu. Tapi ans online tak berhenti. Mereka buat akun Anbase, posting momen-momen kami yang terekam cheat atau oto curi. Ideo saat aku bantu dia turun mobil, tangan kami saling genggam sebentar. Jadi ira lagi. Media besar ikut liput, kisah cinta terlarang Ceo dan sopirnya. Aku dipanggil keluarga. Ibu nangis, nak, kenapa kamu begini? Orang kampung sudah bisik-bisik. Ayah diam saja, tapi matanya kecewa. Aku tak bisa bilang apa-apa. Di masyarakat kita, cinta seperti ini masih tabu besar. Aku merasa sendirian. Tapi Arga tak menyerah. Dia hubungi aku diam-diam, kirim uang, bilang tetunggu aku selesaikan ini. Dia lawan keluarganya. Aku sudah dewasa, ini hidupku, katanya tegas di rapat keluarga. Tapi ayahnya keras, ancam tarik saham perusahaan. Konflik memuncak saat ada demo di depan kantor. Kelompok konservatif bawa spanduk tolak LB. Media heboh. Arga dipaksa buat pernyataan publik. Konferensi pers, dia bilang itu hanya rumor. Sopir itu sudah dipecat. Hati aku remuk. Pengkhianatan. Aku lihat wajahnya ditepucat, mata menghindar kamera. Malam itu aku telepon dia. Kenapa bohong, gak? Dia menangis. Aku tak punya pilihan, Rio. Kalau aku akui perusahaan hancur, ribuan karyawan kehilangan kerja. Aku paham, tapi sakit. Jadi aku dikorbankan. Kami bertengkar hebat. Aku bilang putus saja. Dia mohon-mohon. Beri aku waktu. Tapi aku capek. Aku cari kerja baru, jadi driver ojek online. Hidup kembali datar, tapi luka dalam. Bulan berlalu. Iral reda pelan. Tapi An setia masih posting buat petisi dukung kami. Cinta tak salah, tulis mereka. Aku tersentuh, tapi tetap sembunyi. Suatu hari, Arga muncul di depan kosanku. Kurus, mata cekung. Aku keluar dari perusahaan. Ayah copot aku dari Ceo. Aku kaget. Kenapa? Dia pegang tanganku. Karena aku tak mau bohong lagi. Aku cinta kamu, Rio. Biar miskin, asal bersama. Air mata kami jatuh. Kami peluk di trotoar, tak peduli orang lewat. Tapi ini baru awal badai baru. Kehidupan setelah Arga keluar dari perusahaan berubah drastis. Dia pindah ke apartemen kecil, jauh dari kemewahan. Aku masih kerja ojek, tapi kami mulai bangun lagi dari nol. Kita bisa, Rio, katanya optimis, meski aku lihat dia berjuang. Tapi masa lalu tak mudah hilang. Mantan rekan bisnisnya menjauh, keluarganya putus hubungan. Ibuku masih tak terima, kembali ke jalan benar, nak. Aku sabar jelaskan, ini jalan aku, Bu. Aku bahagia. Kami coba hidup normal. Jalan-jalan ke mall, tapi selalu waspada. Kadang ada yang kenali Arga, bisik-bisik. Itu yang Iral sama sopirnya. Kami pegang tangan diam-diam saja. Konflik baru muncul saat sahabat Arga, Dika, yang dulu dekat, datang. Dika bilang dukung, tapi sebenarnya iri. Dia pernah suka Arga diam-diam, kamu hancurkan hidupnya karena ego kamu, kata Dika padaku saat Arga tak ada.
Aku diam, tapi sakit. Dika mulai sebarkan rumor lagi, bilang Arga dipaksa aku. Ans terpecah, ada yang percaya. Arga marah besar sama Dika. Kamu sahabat atau musuh? Pertemanan mereka putus. Pengkhianatan itu buat Arga down. Dia minum lagi seperti dulu. Aku khawatir. Gak, kita kuat bareng. Malam-malam kami ngobrol panjang, dia cerita trauma masa kecil, dipaksa jadi sempurna. Aku juga buka hati, cerita bagaimana aku sembunyikan orientasiku sejak SMA, takut dibully. Kami saling penyembuh. Romansa kami semakin dalam. Kami habiskan waktu di rumah, masak bareng, nonton film. Sentuhan kecil, pelukan hangat, buat kami merasa utuh. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Ada artikel media yang jude kami, bilang ke contoh buruk buat generasi muda. Arga stres, hampir menyerah. Mungkin kita pisah saja, Rio. Biar kamu aman. Aku tolak keras. Tidak. Cinta kita layak diperjuangkan. Kami mulai cari dukungan. Gabung komunitas underground di Jakarta. Di sana, kami ketemu orang-orang seperti kami yang berjuang diam-diam, cerita mereka inspirasi. Kita tak sendirian, kata Arga lega. Pelan-pelan, Arga bangkit. Dia mulai bisnis kecil, konsultasi online. Aku dukung penuh. Tahun berganti, tapi luka lama kadang terbuka. Arga dapat proyek besar lagi, tapi investor ragu karena masa lalunya. Reputasinya rusak gara-gara skandal itu, bisik mereka. Aku motivasi dia. Buktikan kamu lebih dari itu. Dia kerja keras, aku bantu di belakang layar. Hubungan kami diuji lagi saat keluarga Arga datang. Ibunya sakit, minta ketemu. Kalau kamu tak kembali ke normal, aku mati saja, katanya dramatis. Arga goyah. Rio, mungkin aku harus nikah pura-pura. Hati aku hancur lagi. Kamu mau khianati kita. Kami bertengkar sengit. Dia bilang untuk ibu, aku bilang untuk diri sendiri. Malam itu dia pergi, tinggal aku sendirian. Aku nangis, ingat semua momen indah. Besoknya, Arga kembali. Aku tolak. Aku bilang ke ibu, ini pilihanku. Ibunya marah, tapi pelan-pelan paham saat lihat Arga bahagia. Pengkhianatan terbesar datang dari unexpected. Dika yang sudah baikan pura-pura, bocorkan ide lama kami ke media. Ide pelukan di mobil yang seharusnya priat. Viral lagi, lebih heboh. Kali ini Arga tak mundur. Dia buat pernyataan resmi di Instagram. Ya, aku mencintai Rio. Cinta tak memandang gender. Terima kasih Ans yang dukung. Dunia gempar. Ada yang aplaus, ada yang bas. Tapi dukungan lebih banyak dari generasi muda. Kami jadi ikon meski tak mau. Wawancara, podcast anonim. Kami cerita perjuangan, harap inspirasi orang lain yang sembunyi. Tapi bahaya nyata. Ancaman datang, rumah kami dilempar batu. Kami pindah sementara. Di tengah badai, cinta kami semakin kuat. Kamu penyelamatku, bisik Arga. Hidup mulai stabil. Arga sukses dengan bisnis barunya, aku buka usaha kecil bengkel mobil. Kami beli rumah sederhana di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan. Tapi masa lalu kembali saat ayah Arga sakit parah. Minta ma diranjang kematian. Aku salah paksa kamu. Arga menangis, akhirnya damai dengan keluarga. Ibuku juga pelan-pelan terima. Saat lebaran, kami pulang kampung bareng. Ibu peluk Arga, terima kasih jaga anakku. Ans online masih aktif, buat kami simbol harapan. Banyak pesan dari anak muda, terima kasih beri keberanian. Konflik terakhir saat ada undang-undang baru yang diskriminatif. Kami ikut aksi diam-diam dukung hak asasi. Arga bilang kita tak bisa ubah dunia, tapi bisa ubah hidup kita. Romansa kami matang.
Tak lagi gairah muda, tapi kedalaman jiwa. Kami janji setia, meski tak bisa nikah resmi. Suatu malam di balkon, lihat bintang. Aku tak menyesal, Rio. Kamu yang terbaik terjadi padaku. Aku balas peluk. Kamu juga. Tahun-tahun berlalu. Kami adopsi anak yatim secara tak resmi, bantu dia sekolah. Jadi keluarga kecil bahagia. Arga tulis buku autobiografi anonim, inspirasi banyak orang. Iral Positi kali ini. Aku lihat kembali oto Iral pertama itu. Dulu sakit, sekarang senyum. Cinta kami bukti bahwa di tengah masyarakat yang keras, kasih sayang bisa menang. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami punya cukup. Saling pegang tangan, hadapi apapun. Di Indonesia ini, kami hidup diam tapi penuh makna. Cinta tak perlu sorotan, asal ada di hati. Dan aku tahu, dari sopir biasa jadi pasangan jiwa Ceo, ini kisah kami. Nyata, penuh luka, tapi indah.